Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, Abah melanjutkan yang beberapa waktu lalu tadi pagi eh, menjelaskan tempat ini. Kenapa Abah memberhentikan diri untuk pembahasan ini, karena Abah mesti anggaplah secara manusiawi minta izin dulu untuk menerangkan. Siapa tahu ini mereka nggak mau Abah jelaskan di sini. Sekarang Abah udah ada izin untuk menjelaskan di sini. Kembali lagi seperti yang tadi, ini tempat Abah jelaskan di sini ada tempat penerimaan tamu para juru kunci. Tapi kayaknya karena tamunya banyak, nggak ada yang tidak ada yang datang atau kurang, makanya ini nggak dipakai orang, atau memang datang ke juru kunci dan juru kunci baru datang ke sini. Abah terangkan di sini ada beberapa tempat yang sangat sakral, tapi mohon maaf tidak akan dijelaskan dengan semaksimal mungkin. Yang sekilas saja ada sekitar situasi di sini. Mari Abah ikut. Nah, ini ruangan-ruangan tempat juru kunci. Ini tempat-tempat dulu yang Abah tadi siang jelaskan. Ini tempat loncatnya, bekas loncatnya Prabu Kian Santang, loncatnya ke tanah suci Mekah di sini. Dan perlu dijelaskan kembali siapa Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang adalah putranya Prabu Siliwangi dan cucunya Syekh Kuro, kalau tidak salah. Ya, cucunya Syekh Kuro. Itu sampai di situ aja. Yang Prabu Kian Santang setelah iman, sebetulnya yang sekarang terkenal dengan Sunan Rohmat Godog. Nah, hanya ada selentingan tapi tidak tersebar luas, karena orang tua dulu loncat dari sini ke tanah suci Mekah, niatnya dulu mencari lawan yang seimbang. Ternyata Prabu Kian Santang kalah dan memakai alat dengan kesaktian, kemampuannya Prabu Kian Santang waktu bisa terbang, padahal dia juga di samping ilmunya tinggi juga pakai alat kantong macan kalau tidak salah dia sebutnya. Oke lah, sampai situ Abah terangkan. Dan ada juga menyebutkan bahwa dulu Prabu Kian Santang ke tanah suci Mekah dengan ilmu. Bila katanya kalau ada orang yang mau jarah ke tanah suci Mekah, tapi sih pakai ongkos. Hanya kalau ada uang tanpa dengan nasibnya juga kuat juga kayaknya susah. Hanya katanya bisa berdoa. Jangan di sini. Di sini hanya petilasan. Di sana aja wilayah Sancang ini, dan ada musola di sana, berdoanya sambil sholat, berdoa di situ. Katanya seperti itu. Abah terangkan ada tempat-tempat lain yang sangat luar biasa. Ikuti. Ini agak gelap, banyak durinya. Assalamualaikum. Ini tempat-tempat yang sangat sakral. Tapi nah ini. Nah, ini petilasan orang tua dulu berdoa di sini. Hanya orang yang sekarang karena keimanannya minus dan pengennya yang insan dan lahiriah, maka digunakanlah untuk hal-hal yang kurang berkenan atau salah kaprah, kita anggaplah. Di sini kiblatnya ke arah sana. Di sini orang ada petilasan. Ini tempatnya yang punya wilayah sini adalah yang Pandita namanya. Dan di sini tanah-tanah yang aneh-aneh itu sekitar sini. Saya tunjukkan dua tempat aja karena mohon maaf
Abah tidak menjelaskan hal-hal yang lain yang kira-kira berbahaya, tapi ini adalah syariat, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan minta ke tempat ini, jangan minta ke batu ini, cuma mintanya ke Allah. Kita punya raja yang sangat sempurna. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita pegang, harus kita pegang. Jangan lepaskan Allah dari badan kita, dari jiwa kita. Lepas sedetik setan masuk ke badan kita. Hanya Abah menunjukkan situasi, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanah seperti ini. Contoh, di sini ada tempat pengobatan. Tempat pengobatan di sini. Titiknya sekecil-kecil. Hanya radius kurang lebih 20 cm, 20 cm bundaran. Keluar dari situ nggak kena tanah pengobatan. Karena di situ ada titiknya. Di sana ada tempat untuk seperti lemah tambak di sini. Untuk pengobatan penglaris katanya. Hanya lahiriah penglaris. Syariatnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, di sana Abah maaf, ini nggak tunjukkan ini karena berbahaya nih. Kenapa berbahaya? Di sana untuk duniawi katanya. Abah maaf, di sana kurang lebih dari sini ya 50 meteran lah ke sana ada untuk duniawi. Bila tanah itu diambil, diapain lah gitu. Itu kan dengan doa, dengan yakin ke Allah Subhanahu wa taala, dengan dzikir ke Allah. Nah, katanya insya Allah, katanya apa yang dimaksud kabul. Hanya bukan minta ke tanah ini. Ini banyak keran nih, mohon maaf pemirsa. Kerannya banyak sekali, besar-besar lagi. Mungkin ada suara gaduh di sini. Itulah yang bisa Abah terangkan. Mohon maaf kepada yang ada di sini, ke dohirnya, ke batinnya. Kenapa bisa menjelaskan ini? Karena Abah udah minta izin dulu kepada sesepuh di sini bahwa Abah akan menceritakan seperti ini. Maksudnya jangan sampai salah. Orang yang datang ke sini bukan minta ke tempat ini, bukan minta ke gaib di sini, bukan minta kepada batu dan ya di sini, tapi minta ke Allah Subhanahu wa taala dan berdoa di tempat ini. Itu harus dicatat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisal bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.